Assalamualaikum kakak-kakak. Bagaimana kabarnya? Masih tetap di rumah aja kan? Ustazah harap kakak tetap sehat dan tetap semangat. Untuk pekan ini, pelajaran bahasa Indonesia, kita sudah masuk subtema 4, yaitu menyayangi hewan. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya adalah burung cendrawasih dan komodo. Berbagai hewan dapat ditemui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada juga hewan yang tidak bisa kita pelihara. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara merawat hewan. Merawat hewan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, memberi makan dan minum, menjaga kebersihan badannya, dan membersihkan kandangnya. Nah, itu tadi cara merawat hewan. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara merawat hamster. Kakak sudah pernah melihat atau mendengar hamster? Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara merawatnya. Hamster merupakan salah satu hewan pengerat yang berukuran kecil dan lucu. Cara merawat hamster yaitu menyiapkan kandang dengan ukuran 80 x 40 cm dan tinggi minimal 30 cm. Di dalam kandang hamster harus disiapkan mainan hamster, alas tidur berupa campuran sekam atau serbuk kayu. Dan kita juga harus menyiapkan makanan serta minumannya di dalam kandang. Hamster merupakan hewan penimbun makanan, sehingga makanan harus setiap hari diganti untuk menghindari pembusukan. Alas kandang diganti minimal 2 kali seminggu dengan cara mencampurkan sedikit alas lama dengan alas yang baru. Tadi kita sudah belajar bagaimana cara merawat hamster. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat kandang kucing yang sangat sederhana. Tahapan membuat kandang kucing sederhana dari kardus bekas. Yang pertama, beri alas kardus dengan kertas koran agar kandang mudah kita bersihkan. Yang kedua, lapisi alas dengan kain bekas yang lembut dan bersih. Dan yang terakhir, di samping kandang, lengkapi dengan tempat makan dan minum yang mudah dijangkau, sehingga kucing tidak akan kesusahan untuk makan dan minum. Indonesia merupakan negara dengan keragaman suku dan budaya. Sejarah dan cerita rakyat atau dongeng di negara kita sangatlah banyak. Setiap daerah di Indonesia memiliki sejarah dan cerita rakyat ataupun dongeng. Dongeng didefinisikan sebagai bentuk cerita tradisional atau cerita yang disampaikan secara turun-temurun dari nenek moyang. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan menghibur. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menulis amanat dalam sebuah dongeng. Dan kebanyakan di sebuah dongeng itu terdapat pesan moral. Pesan moral tersebutlah yang ingin disampaikan penulis terhadap pembaca. Itu tadi Ustazah sedikit mereview atau mengingatkan kembali tentang pelajaran dongeng. Sekarang tugas kakak adalah menulis hal-hal apa saja yang harus diperhatikan kalau kita merawat ikan. Nanti tugasnya akan Ustazah share di classroom. Cukup sekian dulu pelajaran bahasa Indonesia untuk pekan ini ya kak. Pekan depan kita akan latihan soal untuk mereview atau mengingat kembali pelajaran tema 1 dan tema 2. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Cukup sekian dari Ustazah Aisyah. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata selama video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.